Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar RTAK TV dimanapun Anda berada, serta hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu pagi ini di masjid kita tercinta, Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi, di bulan yang istimewa, di bulan Ramadan, dalam rangka daurah kitab pagi spesial Ramadan 1445 Hijriah selama 10 hari dari kitab Ta'al bina nu'minu sa'atan, marilah menambah iman sejenak, karya Syekh Sultan bin Abdillah Al-Umari, dibersamai guru kita beliau Ustadz Rizky Ami Pondasa hafizahullahu ta'ala. Daurah ini diselenggarakan oleh Rumah Tahfidz Ashabul Kahfi dan Ketakmiran Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi. Daurah kitab ini disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi, Bantul, Yogyakarta. Didukung oleh Forum Studi Islam Mahasiswa, kemudian Yayasan Pangeran Diponegoro dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Silahkan persiapkan diri, luruskan niat, dan catat faedah yang akan disampaikan. Sebelum masuk pada materi daurah, kami sampaikan kepada jamaah yang hadir untuk dapat merapat ke tengah. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai daurah kitab ini. Semoga langkah kita ke sini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Ustadz Rizky sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz Rizky, falyatafaddal mashkura. Di pagi hari ini kita akan mulai membahas kitab Ta'ala bina nu'minu sa'ah. Mari kita beriman sejenak, yang diterjemahkan dengan terjemah bebas, marilah kita menambah iman sejenak. Bagaimana disampaikan oleh pembawa acara, risalah ini ditulis oleh Syekh Sultan bin Abdillah Al-Umari. Ya, kita masuk pada mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fama ajmalal imana hina ma yukhalitul qalba wa yuskinur ruha. Maka betapa indah iman ketika iman ini bisa mencampuri hati, bisa tercampur pada hati seseorang. Dan juga iman ini bisa membuat ruh itu menjadi tenang. Innal qalba bihajatin ila qada'il imani, karena sesungguhnya hati itu membutuhkan makanan berupa keimanan. Wa min a'zami ma yughdihi qira'atul mawa'idi wa sama'uha, dan di antara makanan bagi hati yang paling besar itu adalah dengan membaca berbagai macam nasihat dan juga mendengar berbagai macam nasihat tentang keimanan. Wa baina yadaik, dan di hadapan Anda wahai membaca sekalian, majmu'ah minal maqalat al-wa'diyah, sejumlah kalimat-kalimat yang berisi nasihat, la'allaha an tamla'a qalbak bil yakin, mudah-mudahan kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini bisa memenuhi hati Anda dengan penuh iman dan keyakinan.
Nas'alullaha an yanfa'a biha, kami hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan manfaat dengan apa yang kami sampaikan ini. Muhibbukum, ya, saudara yang mencintai kalian, Sultan bin Abdillah Al-Umari. Pembahasan pertama yang kemudian disampaikan oleh beliau penulis adalah tentang al-farhu billahi, rasa bergembira terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. La'al al-unwan fihi syai'un minal ghurabah. Boleh jadi judul ini merupakan sebuah judul yang aneh dan asing. Li'anna mafahimal farahi fi hayatina taktasiru 'alal farahi bil mahsusi faqat. Karena pengertian al-farah yaitu kegembiraan dalam kehidupan kita itu biasanya terbatas pada kegembiraan yang bersifat konkret saja. Kegembiraan terhadap sesuatu yang bersifat konkret saja. Contoh, kegembiraan kita terhadap harta, wal mansib kedudukan, wal zaujah istri, wal walad anak, wal hadiah hadiah, wal manzil rumah, wa nahwi dzalik dan yang semisal itu. Wala'alla sa'ilan yahmisu wa yaqul, dan boleh jadi ada di antara kita yang bertanya dan kemudian dia berbisik menanyakan ma ma'nal farahi billah, apa yang dimaksud dengan bergembira kepada Allah, bergembira dengan Allah, wa ma asraruhu dan apa rahasianya. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah al-farhu billahi wal farah bihi rabban wa ilahan. Yang dimaksud dengan bergembira dengan Allah atau kepada Allah itu adalah dengan kita merasa bergembira dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan satu-satunya sesembahan kita. Tafrah bi ubudiyatik lahu, maka Anda kemudian merasa gembira dengan Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan Anda tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan Anda merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan Anda merasa hina dan lemah di hadapan ambang pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tafrahina ma tatawadda, maka Anda kemudian merasa gembira pula ketika Anda berwudu. Li'annaka sawfa tunaji rabbak ba'da wudu'ika wa taqulu Allahu akbar. Karena dan Anda merasa bergembira ketika Anda berwudu karena Anda menyadari setelah Anda berwudu maka Anda akan melaksanakan sholat, menegakkan sholat, di mana dalam sholat ini Anda bermunajat kepada Rabb Anda setelah Anda wudu, dan kemudian Anda katakan sebagai awal sholat, Anda katakan Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, Allah Maha Besar. Tafrahu hinama taqifu ala qadamaika wa tarka'u wa tasjudu li rabbika al-qaribi al-majidi. Anda merasa bahagia, merasa gembira ketika Anda berdiri dengan dua telapak kaki Anda. Anda ruku', Anda sujud, Anda berikan kepada Rabb Anda yang maha dekat dan lagi maha mulia. Tafrah bi rabbik hinama tasum, dan Anda pun merasa gembira ketika Anda berpuasa. Wa tatrukulla syahawati nafsi, dan Anda tinggalkan semua syahwat jiwa, baik syahwat berupa makan dan juga syahwat-syahwat yang lain, li ajlillahi wahdah, dan Anda tinggalkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tatadzakkar al-hadits al-qudsi, dan kemudian Anda pun ingat hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, illasya
semua amalan anak Adam itu adalah untuk anak Adam kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa ini adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya aku pun sendirilah yang akan kemudian membalas amalan puasa dari hambaku tersebut. Hatta qala ba'dul ulama, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, laulam yakun min fadlil siyami illa hadal hadith, seandainya tidak ada keutamaan puasa kecuali sebagaimana yang ada dalam hadis ini, lakafa, maka sungguh itu sudah cukup. Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada seorang hamba yang berpuasa dengan Allah sendiri yang nanti akan balas. Maka perhitungan pahala puasa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, karena Allah sendirilah yang akan balas, dan amalan ibadah puasa itu tidak bisa menjadi alat tukar kelak nanti di hari akhirat. Maka semua amalan ibadah hamba itu bisa jadi alat tukar di hari akhirat. Jika seorang hamba mendolimi hamba yang lain dan belum dia selesaikan masalahnya di dunia, maka pahala dari amal soleh hamba tersebut diberikan kepada yang dia dolimi, kecuali amalan ibadah puasa, maka tidak bisa menjadi alat tukar, karena ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan ibadah puasa ini pahalanya untuk kemudian Allah sendirilah yang akan balas kepada hamba, sehingga tidak bisa menjadi alat tukar. Betul apa yang dikatakan oleh penulis di sini, apabila pahala puasa itu tidak bisa jadi alat tukar, berarti dia menjadi sebuah simpanan hakiki bagi seorang hamba untuk kemudian dia bisa meraih keberuntungan dengan pahala puasanya. Dia sudah pasti punya simpanan apabila dia lakukan puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafrahu min dakhilika, maka dakhilika, hati Anda merasa bergembira. Wa tas'ur bi sururi qalbika, dan hati Anda merasa senang. Hinama takhlu bi kitabillah, ketika Anda berkhalwat, bersendirian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatasaffahu safahatihi, dan Anda membalik-balik lembaran-lembarannya. Wa tantaqilu baina ayatihi, Anda berpindah antara satu ayat kepada ayat yang lain. Wa yatadawwaqu qalbuka halawata dzikri, dan hati Anda pun akan merasa nikmat, merasakan manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hendaklah diingat dan diketahui hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hati itu akan merasa tenang dan tentram. Di antara kandungan bergembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan seorang hamba ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya menjadi tentram karena mengingat Rabbul Alamin. Maka itu adalah di antara bukti nyata kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bukti nyata kecintaan hamba kepada Allah adalah ketika disebutkan nama Allah dia bergembira, sekaligus ada rasa pengagungan, ada rasa takut juga dalam hatinya. Maka rasa yang bercampur aduk jadi satu itulah yang ada pada hati seorang mukmin ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini bisa kita pahami bersama secara sederhana ketika kita mencintai seseorang. Misalkan seorang istri mencintai suaminya, seorang suami mencintai istrinya, maka tentu kecintaan yang jujur dan sejati adalah ketika disebutkan nama suami atau nama istrinya, maka dia akan merasa nikmat dan senang.
Bahkan dia akan senantiasa menyebut-nyebut kebaikan dari suami atau istri yang dia cintai. Tidak ada bosan-bosannya. Dan hati merasa tenang dan tentram dengan suami dan istrinya. Maka contoh yang sederhana ini sekiranya membuktikan kepada kita bahwasanya memang betul di antara bukti nyata kecintaan seseorang kepada apa yang dia cintai dalam kasus ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merasa tenang, tentram dalam hati ketika mengingat yang dia cintai, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga oleh karena inilah satu-satunya obat hati yang gelisah, hati yang gundah gulana karena dosa, ataupun mungkin karena merasa khawatir terhadap masa depan, itu adalah dengan kembali dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu-satunya cara untuk kemudian seorang beriman hatinya kembali merasa tenang, tidak kemudian mengalami kegalauan, kegelisahan ataupun kegundahan ataupun rasa takut dalam menghadapi masa depan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis melanjutkan penjelasan beliau. Naam, betul. Yafrahul 'abid hinama yaqumu fil laili. Seorang ahli ibadah, dia pun akan merasa gembira dalam hatinya ketika dia yaqumu fil lail, berdiri untuk kemudian menegakkan salat malam di waktu malam hari. Yunaji rabbahu, dia bermunajat kepada Rabbnya fi sukunin, dengan penuh ketenangan, wa khusyu'in, dengan penuh kekhusyuan, wa khudu'in, dan dengan penuh ketundukan. Yurattilu bil ayat wa yalhaz bid da'awat, dia isi munajat dalam salat malamnya tersebut dengan dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tartil. Dan juga dia penuhi salatnya dan waktu malamnya dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu yusabiqu az-zamana qabla al-fajri, sampai-sampai seolah-olah dia berlomba-lomba dengan waktu sebelum fajar. Hatta qala dzalikal 'abid, sampai kemudian sang ahli ibadah tersebut mengatakan, wallahi mundu arba'ina sanah ma ahzanani illa tulu'ul fajri. Demi Allah, selama 40 tahun saya hidup, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang lebih membuat saya bersedih kecuali terbitnya fajar. Artinya sang abid, ahli ibadah tersebut sangat mencintai malam karena dia isi malamnya dengan sholat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa nikmat melakukan itu semua. Ini jadi teguran bagi kita bersama, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimah. Masih banyak di antara kita kaum muslimin ketika sholat tarawih itu yang ditunggu adalah kapan cepat selesainya. Padahal salat tarawih termasuk salat malam. Apabila kita memang gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya salat tarawih ini yang kita tunggu-tunggu itu adalah kesempatan untuk kemudian kita latih diri dalam bermunajat kepada Allah. Dan sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sholat tarawih dengan lama dan santai. Dengan 11 rakaat rangkaian tarawih dan witir yang sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, itu beliau lakukan dengan pelan-pelan, perlahan, membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Jangan sampai kemudian karena adanya permintaan dari warga kepada pondok pesantren, kepada masjid, akhirnya apa? Sholat tarawihnya cepat banget. Ketika diwawancarai, apa alasannya kok sampai cepat banget? Karena permintaan warga. Ini kebalik. Harusnya pondok pesantren, harusnya masjid itu mendidik kaum muslimin
mendidik warga di sekitarnya untuk kemudian memahami apa esensi dari sholat tarawih. Malah ngikut warganya. Terus siapa yang tingkat keimanannya lebih tinggi? Warganya atau harusnya pondok pesantren ataupun masjid? Jangan dibalik. Tapi realita menunjukkan bahwasanya ternyata banyak kasus yang kebalik, malah ngikutin keinginan dan request dari warga untuk kemudian sholat tarawihnya cepat, bahkan ekstra cepat, padahal ada kewajiban bagi kita orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai sedikit ilmu yang lebih daripada mungkin awamul muslimin untuk kemudian kita bimbing dan kita edukasi masyarakat bahwasanya demikianlah harusnya sholat tarawih yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dengan santai, dengan pelan, tidak terburu-buru, kemudian setidaknya memperlama dalam berdiri ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita baca dengan tartil, tidak dengan dilarang supaya cepat selesai. Bagaimana mungkin kaum muslimin bisa kemudian mengambil ibrah dari apa yang dilakukan berupa sholat tarawih ketika sifat sholat tarawihnya cepat banget, bahkan tidak dibaca dengan tartil. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya masih ada kaum muslimin yang bukan cinta tarawih tapi benci tarawih. Kenapa? Yang ditunggu kapan selesainya, yang disenangi cepatnya. Maka betul apa yang dikatakan oleh penulis di sini, seorang abid yang betul-betul abid, ahli ibadah, justru dia mencintai malam, bukan untuk tidur, tapi untuk kemudian dia manfaatkan momen tersebut untuk mengabdi dan menghamba kepada Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Dia suka waktu malam karena waktu itu adalah waktu di mana dia bisa dengan tenang, sunyi, senyap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun lama munajatnya dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nikmati hal tersebut. Dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai teladan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ketahui Nabi SAW sampai kemudian kakinya bengkak-bengkak gara-gara lama sholat malam. Siapa di antara kita yang kemudian pernah kakinya bengkak gara-gara sholat malam? Gak ada. Maksimal ngapal. Kaki kita ngapal. Maksimal itu. Ada yang sampai bengkak? Wallahu a'lam, mungkin ada. Tapi setidaknya kita pribadi, apabila kita bertanya pada diri kita, pernah tidak kita sholat malam maksimal sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi SAW sampai kaki kita bengkak? Kalau geringgingan, semutan mungkin sering, tapi sampai bengkak, nah, ini menunjukkan betapa Nabi SAW meneladankan kepada kita untuk menikmati malam ini dengan bermunajat kepada Allah, sampai kemudian kondisi Nabi demikian. Oh, Nabi saja kayak gitu, kok kita umatnya kapan iki rampungnya imamnya orang rampung-rampung, mocone dawa banget. Ini bertolak belakang. Meskipun betul kita sebagai takmir itu pun perlu mengayomi jamaah, cuman jangan sampai kemudian kita pun bermudah-mudahan kita tidak edukasi jamaah, kemudian pilih ayat yang pendek-pendek karena request dari jamaah. Maka di satu sisi kita harus mengayomi jamaah, di sisi yang lain kita utamakan edukasi kepada jamaah. Jangan kebalik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sang abid tersebut mengatakan, demi Allah selama 40 tahun itu tidak ada yang membuat saya lebih bersedih kecuali terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar berarti malam sudah berlalu. Wal akharu yaqul, dan ahli ibadah yang lain mengatakan, laulal lail lama ahbabtu al baqa fid dunya. Seandainya bukan karena malam itu saya nggak mau untuk ada di dunia. Ini kalau kita yang dengar mungkin kita katakan, wah ini lebay. Berlebihan. Tapi sekiranya ini merupakan sebuah bukti cintanya seorang ahli ibadah yang sejati terhadap menghidupkan malam untuk beribadah.
Sampai segininya sang ahli ibadah tersebut kemudian mengomentari, seandainya bukan karena adanya malam di dunia itu udah saya nggak suka untuk tinggal di dunia, saya nggak mau tinggal di dunia. Maka ini menunjukkan sebuah kalimat ini menunjukkan bahwasanya betapa cintanya sang abid tersebut untuk menghidupkan malam, untuk bermunajat kepada Rabb-nya dengan berlama-lama, dengan bernikmat-nikmat bersendirian dengan Rabb-nya. Maka ayya farhin waladatin syairu biha hatta kharajat hadhil kalimat min nufusihim. Maka kegembiraan dan kelezatan yang bagaimanakah yang mereka rasakan sampai kemudian keluar kalimat-kalimat ini dari diri-diri ahli ibadah tersebut. Artinya apa? Ahli ibadah tersebut begitu gembiranya dan begitu merasa lezatnya dengan menghidupkan malam. Haddatsani ahadul abidin, ada salah seorang ahli ibadah yang kemudian bercerita kepada saya. Miman lahum nasibun minal lail, itu di antara ahli ibadah yang kemudian memiliki bagian dari malam untuk kemudian dia gunakan untuk bermunajat salat malam kepada Rabb-nya. Qala, dia menceritakan, ya, kuntu murhaqan fi ahadi ayamil bala alladhi nazala bi. Ya, suatu ketika saya itu merasa sedih luar biasa di satu hari yang saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang turun kepada saya. Padakhaltu ghurfati, kemudian saya masuk kamar saya ba'dal isya'i, setelah salat isya. Wa qultu li nafsi, kemudian saya katakan kepada diri saya sendiri, sa'utiru bi raq'atin qabla an anam. Saya akan witir dengan 1 rakaat sebelum saya tidur. Apa yang kemudian terjadi? Ya, apa yang kemudian terjadi? Ya, niatnya ini karena lagi kena masalah. Kalau biasanya orang kena masalah, pikirannya kacau, pikirannya tersibukkan dengan masalahnya, dan yang diperlukan adalah istirahat. Nah, niatnya tak istirahat saja. Saya istirahat saja, menenangkan diri. Sebelum tidur saya mau witir 1 rakaat. Apa yang terjadi? Yuqsimu li billah, dia kemudian bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan saya, annahu khatama fi tilkal lailati al-Baqarah wa Ali Imran wa Nisa. Niatnya cuma witir 1 rakaat, tapi ternyata yang terjadi adalah dia khatamkan, dia selesaikan di malam tersebut 3 surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Qultu, maka saya katakan kepada ahli ibadah tersebut, wa kaifa marat alaika tilkal lailah, bagaimana Anda lalui malam tersebut? Qal, maka sang ahli ibadah pun kemudian mengatakan, ya sultan, wahai sultan, rukma humumi fi tilkal fatrah illa anna Allah mala'a qalbi farahan bi ibadatihi wa khassatan fi salatil laili. Meskipun saya merasa gundah gulana di momen tersebut, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala penuhi hati saya dengan rasa senang gembira dengan saya beribadah kepadanya. Dan terlebih khusus di sholat malam yang saya lakukan malam itu. Qultu, maka Syekh Sultan mengatakan, hani'an laka dzalikal farh, maka Anda layak untuk merasa gembira dengan kegembiraan yang Anda rasakan dalam hati Anda dengan Anda bermunajat kepada Rabb Anda di malam tersebut. Nah, ini pengalaman nyata yang dialami oleh salah satu dari ahli ibadah, kawan dari Syekh Sultan, berkenaan dengan sholat malam. Niatnya mau witir 1 rakaat, malah kebablasan, tapi kebablasan yang baik. Maka inilah abid yang sejati, ketika mungkin di awal dia merasakan dirinya lemah dan juga hatinya dalam rasa gundah gulana,
kemudian dia inginnya minimalis dalam beribadah kepada Allah, tapi kemudian ketika masuk dalam ibadah kepada Allah, hatinya bertambah rindu, hatinya bertambah tenang, dan juga semakin nikmat untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lama, bahkan menyelesaikan menghatamkan 3 surat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kalau kebanyakan dari kita kebalik, inginnya khatam Al-Baqarah, tapi ternyata apa, di tengah jalan capek, akhirnya apa, mau separuh, mau seperempat, dan seterusnya. Maka artinya ya kalau kita mau disebut abid, sudah belum ya? Ini koreksi bagi kita bersama, bahwasanya kita justru seringnya mentargetkan sesuatu dengan target yang luar biasa, tapi kemudian malah realita menunjukkan nggak terwujud. Ini kebalik, targetnya minimalis, tapi akhirnya apa, lebih dari apa yang ditargetkan dia bisa gapai, karena kecintaannya kepada Allah, karena gembiranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa gembira terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan syuur, perasaan yaj'alu al-qalba yurafrafu atau yurafrifu nahwal ala, yang menjadikan hati ini bisa kemudian sedikit demi sedikit naik untuk kemudian menjadi tinggi. Wa yutiru nahwa ma'anin la yaqwa al-qalam ala ta'biri anha, dan hati ini kemudian menjadi terbang untuk menggapai berbagai macam makna iman dan takwa, yang kemudian pena ini tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Yafrahu al-abid bisabrihi alal bala, maka seorang hamba yang sejati dia justru kemudian akan merasa gembira dengan kesabarannya ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimpa ujian alladzi nazala bihi, yang turun kepadanya dari Rabb-Nya yang maha bijaksana. Wa yara, dan dia meyakini, anna wara'a dzalik, sesungguhnya di belakang hal tersebut, setelah musibah tersebut, anna wara'a dzalikal bala'i manazil minats thawabi taj'aluhu yastamti'u bi kulli lahdati alamin. Dia yakin bahwasanya di balik berbagai macam musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya, ini ada berbagai macam pahala yang bertingkat-tingkat, yang menjadikannya malah merasa bernikmat-nikmat dengan seiring berlalunya waktu dia merasa sakit dengan ujian tersebut. Wala yaqwa ala dzalik illa man turqa atau turaqa min madarijil ubudiyati, dan tidaklah kuat untuk menanggung hal tersebut kecuali bagi orang yang dia naik di tangga-tangga ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzaqa min ladzatil insi billahi ma yaj'aluhu yatma'innu fi sa'ati siddati wa yabtasimu fi lahadhatil alami. Dan dia akan rasakan kelezatan dari seorang manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang menjadikannya ini malah merasa tentram di waktu-waktu dia susah, dan dia pun akan bisa tetap tersenyum di waktu-waktu dia merasakan sakit dalam hatinya. Maka di antara bukti penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan dia menyadari musibah pun itu adalah Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan untuk dirinya. Dan ketika dia sadari bahwasannya musibah itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dia bisa berusaha untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan musibah ini bukan untuk kemudian
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada hamba. Maka seorang mukmin menyikapi ujian dari Allah itu dengan husnudzon. Allah berikan ujian kepadanya bukan untuk mengadabnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksanya dan mendoliminya, tapi dia sikapi dengan kacamata iman, yaitu dia yakini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya dengan musibah tersebut. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memang uji hamba tersebut dengan berbagai macam hal yang dia tidak sukai supaya imannya naik. Ataupun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala ketahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian tersebut kepada kita. Kita sikapi dengan husnudzon. Sehingga dengan husnudzon inilah kemudian seorang hamba bisa bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia masih bisa kemudian tersenyum ketika dia menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di waktu-waktu dia merasakan hatinya lara, hatinya pilu, hatinya sedih ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain dia bisa mendapatkan kenikmatan. Karena ketika rasa sedih karena musibah, rasa pilu karena musibah dihadapi dengan sabar, maka ada nikmat dalam hati yang kemudian muncul. Ada ketenangan dalam hati yang kemudian muncul. Berbeda halnya ketika musibah dan ujian ini disikapi dengan maksiat, maka mungkin ada sebentar dari rasa lara, pilu yang kemudian terlampiaskan. Namun rasa pilu dan lara tersebut itu akan semakin menjadi-jadi karena hati menyadari dilampiaskan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Hati tidak mungkin kemudian bisa membohongi bahwasanya dia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lara karena maksiat yang harus dia tanggung sebagai tambahan hati yang lara karena dia mendapatkan musibah dari Allah. Tapi sebaliknya, apabila kita sikapi duka dan lara ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang lara ini akan kemudian ditawarkan menjadi netral, menjadi malah merasa nikmat dengan kesabaran dan juga rasa harap yang besar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah pernah kemudian kita melarikan diri kepada maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kerjakan ketika kita mengalami musibah. Karena yakinlah bahwasanya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin sebentar kita terlupakan dari masalah kita, namun sebenarnya kita malah nambah masalah yang baru pada Rabbul Alamin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis memberikan contoh yang lain, yaitu kegembiraan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh seorang dai ila Allah. Yafrahu ad-da'iyatul ladzi yataharraku huna wa hunaka fi sabilillah. Maka seorang dai ila Allah ini akan merasa gembira dalam hatinya ketika dia bergerak dan berpindah dari tempat sini ke tempat situ dalam rangka untuk berdakwah fisabilillah. Dakwatan wa ta'liman, dia berpindah ke sini dan ke situ dalam rangka untuk berdakwah dan juga dalam rangka untuk kemudian mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Maka yafrahu bi ru'yatillahi lahu. Maka dia merasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini Allah pasti melihatnya. Wa huwa yat'abu min ajlillah, dalam keadaan dia capek karena Allah Subhanahu wa taala. Walisanu halihi, dan prinsip dari hidupnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Thaha ayat 84, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, dan aku bersegera kepadamu wahai Rabbku supaya engkau meridhoiku. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang kemudian
dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa pemahaman dan ilmu dan kemampuan untuk berdakwah dalam skala yang paling kecil, berdakwah untuk keluarga kita, berdakwah untuk tetangga kita, ataupun dalam skala yang besar, berdakwah di podium, berdakwah di masjid-masjid untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita lakukan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya muncul dalam hati kita gembira. Kenapa kita gembira? Yang pertama adalah kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dan Maha mengawasi. Meskipun kita capek ke sana kemari. Seorang suami misalkan di rumah, dia punya tanggung jawab untuk kemudian mendidik anak dan istrinya. Maka itu adalah bentuk dakwah dari seorang suami kepada anggota keluarganya, memberikan nasihat kepada istrinya, memberikan nasihat kepada anaknya, baik dengan nasihat yang lembut ataupun kadang-kadang kita harus jewer, harus kita kadang-kadang agak tepuk anak kita karena mungkin melakukan pelanggaran yang mengharuskan kita untuk memberikan pendidikan dengan agak diberikan teguran fisik. Dan tentunya kita sebagai ayah, sebagai orang tua sebenarnya ya nggak mau seperti itu. Dan kemudian momen bersama keluarga ini selesai, kita harus keluar. Bagi di antara kita yang sudah bekerja, ya kita bekerja di tempat kerja kita. Dan di tempat kerja kita dituntut untuk kemudian tetap istiqomah. Maka tetap untuk kemudian berdakwah. Bagaimana dakwah yang kita lakukan di tempat kerja kita? Dengan sikap. Dengan Anda tidak terlambat masuk kerja, dengan Anda mematuhi peraturan tata tertib yang ada, dan juga tidak korupsi waktu, pulang tepat waktu, dan juga tetap dengan menjaga sholat-sholat 5 waktu. Maka itu adalah bentuk dakwah yang bisa dilakukan oleh seorang kepala keluarga ketika dia bekerja di tempat kerjanya. Bagi seorang suami yang sekaligus sebagai thalabul ilmi, maka dia tunjukkan bagaimanakah sikap penuntut ilmu yang sejati, diterapkan adab-adab penuntut ilmu sebagai cara dia berdakwah kepada penuntut ilmu yang lain untuk kemudian mengamalkan adab-adab dalam penuntut ilmu. Belum lagi ada kewajiban terhadap keluarga, belum lagi yang diamanai untuk mengampu kajian di masjid ini, masjid itu. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bercapek-capek dalam rangka untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa firman-Nya dari Al-Qur'an ataupun berupa sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dia capek-capek berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dengan capek-capeknya tersebut dia tetap merasa bergembira karena dia yakin Allah melihatnya. Dan dia suka Allah melihatnya dalam keadaan capek karena bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita jumpai banyak asatidzah kita yang senior itu, kalau Anda tahu jadwal beliau luar biasa. Pada subuh sudah ada di masjid ini, kemudian di waktu duha ada di jadwal di tempat yang lain yang cukup jauh. Belum lagi nanti ba'da duhur diminta tolong lagi untuk ngisi kajian di kampus ataupun yang lain. Belum lagi ba'da asar ada jadwal yang lain. Belum lagi kajian menjelang berbuka. Belum lagi nanti kultum tarawih. Belum lagi ba'da tarawih ada yang kemudian ingin belajar Al-Quran. Luar biasa. Bukan saya, asatidzah kita di luar sana yang saya persis tahu jadwal beliau demikian. Sampai saya pun berpikir dengan usia beliau yang sudah cukup sepuh, itu saya berpikir saya saja kalau mengiyakan semua jadwal tersebut itu saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang selisihnya itu barang setengah jam. Coba kita pikirkan bagaimana beliau menyiapkan apa yang ingin beliau sampaikan, bagaimana beliau kemudian
menanggung capek di tengah jalan. Belum lagi dengan pertanyaan dari jamaah yang boleh jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang normal, tapi pertanyaan yang menjurus ke sana kemari. Bagaimana beliau ngomong jamaah? Belum lagi beliau dengan keluarga beliau, ada waktu yang beliau khususkan untuk kemudian ngampu anaknya, untuk membaca Quran, untuk mengerjakan PR bersama dengan istrinya bercengkrama. Waktu yang luar biasa yang kemudian beliau harus lalui dengan capek-capek, namun kita lihat beliau mampu untuk lakukan. Yang ini kemudian kalau dilakukan oleh dai muda itu udah mental, nyerah sudah. Saya pribadi pun dengan cukup adanya misalkan 1 atau 2 jadwal di satu hari itu cukup melelahkan. Bukan artinya kita tidak semangat untuk kemudian menyampaikan kebenaran dan untuk mengajarkan buatan, tapi sebagai manusia biasa kita merasakan lelah. Dan ternyata ini luar biasa, Masya Allah. Ini bisa dilakukan oleh asatidah senior kita dengan usia beliau yang cukup senja. Dia bisa lakukan itu. Dan kita lihat beliau wajahnya cerah, ya nggak capek, luar biasa. Kelelahan yang dilakukan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala diyakini oleh seorang dai ilallah sebagai sebuah kenikmatan dan sebagai sebuah kegembiraan, karena dia yakin ketika itu Allah tetap melihat, dan Allah melihatnya dalam keadaan capek karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegembiraan dari seorang pedagang yang beriman. Maka yafrahu dzalika at-tajir. Maka seorang pedagang pun dia merasakan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang pedagang yang dia curahkan hartanya fisabilillah dalam rangka untuk kemudian mendukung berbagai macam program dakwah. Dan dia ketahui dan yakini bahwasanya harta yang ada di tangannya tersebut itu adalah semata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepadanya, dan dia wajib kemudian mengalirkannya kembali ke jalan-jalan taat kepada Allah dan ke jalan-jalan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi seorang muslimah, tafrahu tilkal ukht, seorang saudari muslimah itu akan bergembira dengan dia kenakan hijabnya, yang mana hijab ini merupakan sumber kemuliaannya, dan hijabnya ini merupakan sebuah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuknya. Dan dengan hijabnya tersebut dia merasa menjadi ratu yang berjalan di atas bumi. Dan dia jadi ratu tersebut dengan hijabnya tersebut adalah karena li'annaha ata'at rabbas samawati wal ardi, dia mentaati Rabb langit dan bumi. Maka begitu indahnya kalimat yang disampaikan oleh penulis di sini. Bagi seorang muslimah hendaknya merasa dengan hijab yang dia kenakan itu adalah sebagai sumber kemuliaan, dan dia merasakan layaknya menjadi ratu. Gimana kalau ratu zaman sekarang berkebalikan, ratu tapi mohon maaf penampilannya kayak bukan ratu. Ratu sekarang malah buka-bukaan. Beda dengan ratu zaman dulu. Di zaman yang katanya zaman dongeng, itu kita lihat gambaran-gambaran dari dongeng-dongeng di zaman dulu. Itu yang namanya ratu itu pakaiannya lebar dan panjang, menutup anggota badannya, meskipun ya tidak bisa kita katakan ini menutup aurat 100%, tapi setidaknya dia memakai pakaian kemuliaan dan kehormatan yang secara umum itu menutupi badannya, semua badannya, hampir seluruh badannya. Bahkan kita bisa lihat foto-foto sejarah tahun kuno dulu, itulah yang namanya jadi ciri khas bangsawan, yaitu dengan menutup badan.
terutama bagi wanita bangsawan, yang kemudian seiring perkembangan zaman itu semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, dan bahkan di zaman kita ini seolah-olah keterbuka-bukaan ini menjadi sebagai bukti kebebasan, sebagai tanda kesuksesan. Kita bisa lihat, semakin sukses dunia seseorang itu kita lihat di antara wanitanya itu malah semakin bukaan. Padahal di zaman dulu ini tidak demikian. Kebetulan apa yang dikatakan oleh penulis di sini, ratu yang sejati itu adalah ratu yang kemudian berpenampilan sebagaimana layaknya ratu, yaitu menutup hartanya, menutup keindahannya, menutup auratnya di hadapan orang yang tidak layak untuk kemudian melihat auratnya. Maka jangan pernah kemudian merasa minder, jangan pernah kemudian merasa bosan dan merasa kemudian Anda capek dengan hijab yang Anda kenakan, tapi tetaplah berhijab, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah Anda merasa berbangga karena hakikatnya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, Anda ratu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, ya man lam yaduk ladatal farh billah, wahai orang yang belum bisa merasakan kelezatan bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala, ta'ala, kemarilah. Fal babu maftuhun, pintu masih terbuka. Wal khairatu taghdu wa taruhu, dan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang dan pergi silih berganti di waktu pagi dan siang, di waktu pagi dan sore. Wa qarir min hadhihi sa'ah, maka tetapkanlah di waktu sekarang ini, anta tawajjah biqalbika ila rabbika, untuk Anda hadapkan hati Anda kepada Rabb Anda, Al-Qarib yang maha dekat, Al-Mujib yang maha mengijabahi doa, liyamnahaka halawatal farhi bihi, supaya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Anda rasa cinta dan rasa manis untuk kemudian bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa bagi kita yang mungkin belum bisa merasakan rasa bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kemudian kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam, bertekad kuat untuk kemudian kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kelezatan keimanan dan juga kelezatan rasa manis untuk bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanbihun, catatan, al-farhu bi ta'atillahi, yang dimaksud dengan rasa gembira dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal farhu bi taufiqi laha wa ma fiha minal ladzati was-sururi, adalah rasa gembira dengan adanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa taat kepada Allah, dan juga kita merasa gembira dengan berbagai macam kelezatan dan kegembiraan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud dengan bergembira dengan taat kepada Allah. Wala ya'ni dzalik, dan tidaklah maksud dari hal tersebut an yakuna fin nafsi syai'un minal ghururi wal khuyala aw takabburi 'alan nas. Dan bukanlah yang dimaksud dengan rasa gembira dan bangga ketika taat kepada Allah dengan adanya tertipunya hati kita dengan amal soleh kita, dan juga rasa sombong kita di hadapan manusia gara-gara kita bisa taat kepada Allah. Maka rasa bangga dan gembira ketika kita bisa taat kepada Allah ini maksudnya adalah kita bangga dan gembira karena kita dapat taufik dari Allah, dan juga karena kita bisa rasakan kelezatan dan kegembiraan ketika beribadah kepada Allah. Kebanggaan dan kegembiraan individual yang kita rasakan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemudian kita banggakan di hadapan orang lain. Itulah al-farhu bi ta'atillah.
Al-farhu bi taatillah bukan maksudnya kita membanggakan diri di hadapan orang lain, kita bisa taat kepada Allah. Kita malah kemudian jadi sombong, kita bisa kayak gini, orang lain tidak bisa seperti itu. Maka bukan ini yang dimaksud dengan bangga dan bergembira bisa taat kepada Allah. Ya, beliau berikan tanbih ini supaya tidak disalahpahami, supaya duduk perkaranya jelas apa yang beliau maksudkan dengan al-farhu billah dan al-farhu bi taatillah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, demikian pertemuan pertama kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan esok hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.